Terus yang pertama jelas beliau Sosrokartono itu yang jadi sandaran ingin beliau tegaskan sebagai identitas adalah kejawaannya. Itu yang paragraf kedua yang pendek itu, ingkang tansah kula mantepi agami kula lan kejawen kula. Inggih bab kalih punika ingkang kula luhuraken. Yang selalu saya pegangi dengan mantap itu agama saya dan kejawaan saya. Identitas spiritual dan identitas budayanya. Kenapa bisa dipegangi dua-duanya? Karena insya Allah pasti tidak bertentangan. Dan itulah identitas kita. Di atas itu dijelaskan, saya langsung baca terjemahnya aja ya biar kalian tidak bingung. Sebarkan benih persaudaraan dan benih keutamaan Jawa, termasuk sampai ke luar negeri, ke luar negara. Kalian yang Jawa atau yang dari etnis manapun, pegangi identitasmu, meskipun sampai keluar. Saya, katanya Sosrokartono, mendatangi para raja tetap mengenakan baju takwa lurik. Ya, baju kayak orang Jawa yang aslinya kerah-kerah Cina itu, baju takwa yang lurik. Dia kemana-mana termasuk ketemu raja pakai itu. Tidak mentang-mentang ketemu raja, rajanya dari Eropa, ya terus harusnya pakai jas atau pakai apa. Tidak. Ya identitasnya aja. Jadi pakai baju takwa lurik dengan tenunan sinjang dan tidak malu meluhurkan pusaka dan wasiat warisan Jawa. Karena itu identitas kita. Malah hal itu membuat saya tampak mewah. Jadi elit. Kalau nggak percaya besok kamu ngaji pakai oblangkon, pakai surjan. Nanti kan banyak yang moto. Ya, kalian jadi elit, jadi mewah, ndak apa-apa. Nanti kalau banyak yang begitu, akan jadi biasa. Dan untungnya identitas semakin kuat. Jadi malah membuat saya tampak mewah. Dan itu cerita tentang Putri Langkat. Karena Sosrokartono pernah diundang oleh Raja Langkat untuk menyembuhkan keluarga kerajaan. Kanjeng Ratu Putri Langkat sampai berkehendak memberi sesuatu pada saya sebagai tanda mata. Dibuatkan sendiri olehnya. Mengambil contoh dari pakaian takwa. Jadi Putri Langkat itu mau ngasih hadiah Sosrokartono, mau dibikinkan baju dan dibikinkan baju takwa versi Jawa yang sudah biasa beliau pakai. Katanya Sosrokartono, begitu terkenalnya pakaian takwa. Oleh karena itu orang hidup tidak boleh menghina pusaka warisan sendiri. Mila tiyang gesang menika mboten kenging ngina pusaka wasiatipun piyambak. Itu sama dengan kalian meludahi mukamu sendiri. Karena itu identitasmu. Bahwa kamu masih belum mampu menjalankan adat tradisi budaya itu, ya tidak masalah. Asal kamu jangan menyepelekan, merendahkan. Karena itu adalah identitas kita. Dan Sosrokartono bilang, ya itu dua itu saja yang saya ingat-ingat jadi identitas. Yang pertama agama dan yang kedua kejawaan. Agama dan budaya. Oke, jadi ini rumusnya. Sejak awal kita harus punya prinsip-prinsip yang jadi dasar identitas kita. Saya kasihkan contoh pidatonya Sosrokartono pakai bahasa Belanda, cuma itu Indonesianya. Saya takutnya kalau asli Belandanya yang bingung bukan cuma kamu tapi saya juga. Ya, itu aja saya tidak bisa baca judulnya dok itu. Judulnya bahasa Belanda di Hindia Belanda. Itu tahun 1899. Berarti
Sosrokartono sekitar usia 22 tahun di Belgia. Dan ini berarti beliau sudah dipercaya secara intelektual karena umur 22 ngisi kongres internasional. Katanya Sosrokartono, bangkitlah hai putra-putri Jawa. Serbulah bukit ilmu pengetahuan yang ada di depanmu. Sungguh jauh dari maksud saya untuk menjadikan kamu menjadi orang Belanda. Pertama-tama kamu harus menyadari bahwa kamu itu orang Jawa dan tetap orang Jawa. Kamu bisa saja menguasai kemajuan orang Eropa tanpa mengorbankan kepribadianmu dan sifat-sifatmu. Kamu harus menguasai bahasamu, dan di samping itu bahasa Belanda, tidak untuk menggantinya tapi untuk memperkaya. Yo kalian sekarang belajar bahasa Inggris, belajarlah bahasa Arab, bukan berarti terus Indonesianya tidak, tapi untuk memperkaya. Tanaman membutuhkan air dan udara untuk pertumbuhannya. Ia tidak mengubah menjadi air atau udara. Ia tidak berubah jadi air atau udara. Sedang ia tetap mengikuti jalan pertumbuhannya sendiri. Tumbuhan itu kan kamu siram dengan air, dia butuh sinar matahari, dia butuh udara, tapi ya tetap sebagai tumbuhan. Jadi kalian diisi bahasa Inggris, diisi filsafat barat, diisi teori teknologi dari barat, ya harusnya ya tetap jadi kalian yang orang sini. Itu maunya Sosrokartono. Dengan tegas saya menyatakan diri saya sebagai musuh dari siapapun yang berniat menjadikan kita orang Eropa atau setengah Eropa dan menginjak-injak adat istiadat dan kebiasaan kita yang suci. Selama matahari dan bulan bersinar, mereka akan saya tantang. Itu bisa dibayangkan ya, ngomongnya mesti nggak nada rendah kayak saya ini. Ngomongnya ya mantep ngono lah. Kamu nggak usah ngikuti intonasi saya, intonasi orang ngantuk. Jadi intinya iyalah harus beliau menguasai 41 bahasa, dia bisa populer di barat, dia mengobati orang di barat, tapi tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang Jawa. Mungkin agak beda dengan kita ya. Kita kan biasanya ngerti apa-apa sidik terus gaya. Iya. Ndak lah. Ya identitas jangan lupa. Ndak apa-apa kamu disirami air, ndak apa-apa kamu kena sinar matahari, tapi jangan jadi air, jangan jadi sinar matahari. Oke. Untuk memperkaya kita pasti. Makanya ngaji ini kan temanya mau macam-macam biar kamu kaya, bukan berarti kamu tak suruh berubah jadi Blavatsky apa jadi Nasruddin Hoja. Tapi kamu punya banyak referensi sekarang gitu loh. Kamu sekarang kaya, ya tetap jadi orang Jawa. Oke. Jadi itu yang pertama, tegaskan identitas.